Hai semuanya. Kadang kita lupa satu hal penting dalam hidup, bahwa dunia ini nggak selalu butuh tahu tentang apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, dan apa yang sedang kita perjuangkan. Di era sekarang, di mana semua orang seolah-olah berlomba untuk terlihat hebat di media sosial, kita jadi merasa perlu membagikan segalanya. Kita merasa kalau nggak cerita, kalau nggak pamer, orang lain nggak akan tahu bahwa kita sedang berproses, bahwa kita sedang bergerak, bahwa kita punya sesuatu yang besar untuk dikejar. Tapi justru disitulah jebakannya. Semakin banyak yang kita umbar, semakin banyak energi yang kita buang, dan semakin sedikit fokus yang kita punya untuk benar-benar bekerja pada diri sendiri. Kalau mau jujur, banyak orang terjebak pada ilusi kesibukan. Kita sibuk terlihat sibuk. Kita sibuk menceritakan proses kita. Padahal seharusnya energi itu dipakai buat benar-benar melangkah. Masalahnya, ketika kita terlalu banyak bicara, dunia jadi punya ekspektasi pada kita. Dan ekspektasi itu bisa jadi beban. Misalnya, kamu cerita ke semua orang bahwa kamu mau bikin bisnis besar tahun ini. Di awal, mungkin semangatmu membara, kamu merasa keren, kamu merasa orang lain bakal kagum. Tapi, tanpa sadar, semakin banyak kamu ngomong, semakin sedikit tenagamu untuk benar-benar eksekusi. Dan ketika hasilnya nggak sesuai ekspektasi, rasa malu itu jadi lebih berat, karena kamu merasa gagal bukan cuma di mata sendiri, tapi juga di mata orang lain. Makanya, ada pepatah lama yang selalu relevan sampai kapanpun. Work hard in silence, let success make the noise. Bekerjalah dalam diam, biarkan hasil yang berbicara. Fokus pada dirimu sendiri. Nggak semua rencana harus diumbar, nggak semua mimpi harus diumumkan, dan nggak semua langkah harus dilihat orang lain. Karena faktanya, semakin sedikit orang yang tahu apa yang kamu lakukan, semakin besar ruangmu untuk bereksperimen tanpa tekanan. Kamu bisa gagal tanpa malu, belajar tanpa takut dihakimi, dan mencoba lagi tanpa harus menjelaskan apa-apa ke siapapun. Fokus pada diri sendiri itu artinya menaruh energi terbesar pada hal-hal yang benar-benar bisa kamu kontrol. Kamu nggak bisa mengontrol pendapat orang, kamu nggak bisa mengatur siapa yang suka atau benci padamu, kamu bahkan nggak bisa memastikan dunia akan mendukungmu. Tapi satu hal yang pasti, kamu bisa mengontrol apa yang kamu lakukan hari ini, bagaimana kamu menggunakan waktumu, dan bagaimana kamu membangun versi terbaik dari dirimu sendiri. Seringkali orang yang paling banyak bicara justru paling sedikit hasilnya. Sebaliknya, orang yang terlihat tenang, diam, dan fokus biasanya menyimpan energi besar yang mereka arahkan ke satu tujuan jelas. Sayangnya, kita hidup di zaman di mana diam sering dianggap kalah. Orang-orang yang nggak banyak bicara tentang mimpinya sering diremehkan. Kita jadi tergoda untuk pamer supaya diakui. Padahal, pengakuan sejati nggak datang dari kata-kata, tapi dari bukti. Kalau kamu bisa buktikan hasilmu, kamu nggak perlu menjelaskan apa-apa. Dunia akan melihat dengan sendirinya. Jadi, kuncinya bukan berhenti bermimpi, bukan berhenti bekerja, tapi berhenti merasa perlu memvalidasi diri lewat mulut dan cerita. Lebih parah lagi, terlalu banyak bicara soal rencana sering bikin kita jadi korban sabotase diri sendiri. Ada riset psikologi yang menunjukkan bahwa ketika kita menceritakan tujuan kita ke orang lain, otak kita memberi sensasi seolah-olah tujuan itu sudah tercapai. Rasanya puas duluan. Kita merasa sudah melakukan sesuatu padahal belum. Akhirnya, motivasi kita menurun, energi kerja hilang, dan tujuan itu pun tertunda. Jadi bukan berarti kamu harus merahasiakan semuanya, tapi belajar memilah mana yang perlu dibagikan dan mana yang cukup disimpan sendiri sampai waktunya tiba. Selain itu, fokus pada diri sendiri juga berarti berhenti membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Dunia ini penuh orang yang kelihatannya sukses di media sosial, punya hidup mewah, liburan ke sana-sini, dan pencapaiannya seolah nggak ada habisnya. Kalau kita terus membandingkan diri, kita akan lelah sendiri. Kita lupa bahwa yang ditampilkan orang di depan kamera hanyalah potongan terbaik dari hidup mereka. Kita nggak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi di balik layar. Jadi, kenapa harus merasa kalah dalam perlombaan yang bahkan nggak nyata? Hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat, paling kaya, atau paling keren.
Hidup ini tentang siapa yang paling konsisten dengan jalannya sendiri. Fokus ke dirimu berarti kamu belajar mengenali dirimu lebih dalam. Apa yang benar-benar kamu mau, apa yang bikin kamu bahagia, apa yang penting buatmu, dan apa yang sebenarnya cuma kebisingan dari luar. Karena kalau kamu terus mengejar validasi orang lain, kamu nggak akan pernah benar-benar puas. Kalau mau jujur, menutup mulut itu sebenarnya soal melindungi energi. Setiap kali kamu bicara, kamu mengeluarkan energi. Kalau energi itu dipakai untuk membela diri, menjelaskan rencana, atau membuktikan sesuatu ke orang lain, maka energi yang seharusnya dipakai untuk bekerja jadi terbuang sia-sia. Orang sukses bukan cuma yang pintar dan rajin, tapi juga yang tahu kapan harus diam dan kapan harus bicara. Kadang, diam itu bentuk kekuatan. Diam bukan berarti kalah, tapi fokus. Diam bukan berarti pasrah, tapi sedang mengumpulkan tenaga untuk melompat lebih jauh. Masalah terbesar manusia sekarang bukan cuma kurangnya kemampuan, tapi terlalu banyaknya distraksi. Setiap hari, kita dibombardir informasi. Dari notifikasi ponsel, scroll media sosial, komentar orang lain, berita viral, sampai drama yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama hidup kita. Pikiran kita jadi gampang capek. Kita sibuk tahu urusan orang lain, padahal kita bahkan belum benar-benar mengurus diri sendiri. Inilah kenapa banyak orang kesulitan fokus. Kita tahu apa yang kita mau, tapi energi kita keburu habis untuk memperhatikan hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Fokus pada diri sendiri artinya belajar menata ulang prioritas. Kamu harus bisa membedakan mana yang perlu didengar dan mana yang bisa diabaikan. Kadang, suara paling berisik justru datang dari luar diri kita. Orang-orang akan selalu punya pendapat tentang hidupmu. Mereka akan bilang kamu salah, mereka akan mengkritik keputusanmu, mereka akan meremehkan mimpimu. Kalau kamu terus mencoba membalas semuanya, mulutmu akan sibuk, tapi langkahmu akan berhenti. Dan itu capek banget. Diam bukan berarti bodoh, diam bukan berarti nggak punya argumen. Diam adalah seni memilih pertempuran. Ada banyak situasi di mana kamu nggak perlu membuktikan apa-apa ke siapapun. Karena orang yang sudah memutuskan untuk nggak percaya sama kamu, nggak akan berubah cuma karena kata-kata. Biarin mereka lihat hasilnya nanti. Kalau kamu sedang membangun sesuatu, entah itu karir, bisnis, hubungan, atau diri sendiri, nggak ada gunanya kamu sibuk menjelaskan semua prosesnya. Fokusmu bukan pada meyakinkan orang lain, tapi pada membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu bisa. Kalau kita mau ngomong soal psikologi, diam itu punya efek luar biasa buat mental. Ketika kita menahan diri untuk nggak terlalu banyak ngomongin rencana, otak kita lebih tenang dan fokus. Kita nggak terganggu ekspektasi orang lain, kita nggak merasa terburu-buru karena harus memenuhi janji pada dunia. Kita jadi bekerja dengan ritme kita sendiri tanpa tekanan berlebihan. Ini yang sering disebut sebagai silent progress, kemajuan yang terjadi tanpa sorotan, tanpa tepuk tangan, tanpa validasi, tapi nyata dan konsisten. Masalahnya, kebanyakan orang takut sepi. Mereka takut nggak dilihat. Mereka takut kalau diem, dunia nggak akan menghargai usahanya. Padahal, justru dalam kesunyian, kita punya ruang untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Kita bisa dengar suara hati, kita bisa berpikir lebih jernih, kita bisa melihat hidup tanpa filter media sosial. Dan justru di titik itu, ide-ide terbaik sering lahir. Kreativitas butuh ruang tenang. Dan ruang itu cuma bisa kita dapat kalau kita belajar menutup mulut dan menenangkan pikiran. Pernah nggak kamu ngerasa minder karena melihat pencapaian orang lain? Scroll Instagram, lihat teman pamer mobil baru, rumah baru, atau liburan ke luar negeri. Terus tiba-tiba kamu ngerasa hidupmu gini-gini aja. Padahal kamu nggak tahu apa yang mereka korbankan buat sampai ke situ. Bisa jadi mereka kerja setengah mati, utang sana-sini, atau bahkan nggak sebahagia yang kelihatan di foto. Itulah kenapa fokus ke diri sendiri itu penting banget. Kalau kamu sibuk membandingkan hidupmu dengan orang lain, kamu akan kehilangan waktumu buat memperbaiki dirimu sendiri. Satu hal yang perlu diingat, kamu gak perlu membuktikan apa-apa ke siapapun. Hidupmu bukan kontes. Kamu gak harus lebih cepat dari orang lain. Kamu gak harus kelihatan sukses di mata dunia. Kamu hanya perlu konsisten melangkah, satu langkah setiap hari. Karena pada akhirnya, yang benar-benar peduli sama prosesmu cuma dirimu sendiri. Orang lain mungkin mendukung, mungkin juga meremehkan. Tapi yang paling menentukan adalah apa yang kamu lakukan, bukan apa yang kamu katakan. Dan soal mulut, kita perlu belajar satu seni penting, seni menyimpan rahasia.
bukan cuma rahasia tentang orang lain, tapi juga rahasia tentang diri sendiri. Ada rencana-rencana yang lebih aman disimpan sampai benar-benar matang. Ada mimpi-mimpi yang lebih baik dijaga sampai waktunya tiba. Karena semakin sedikit orang tahu, semakin kecil kemungkinan rencanamu diganggu. Kadang bukan karena orang jahat, tapi karena energi negatif itu nyata. Ada orang yang sengaja atau nggak sengaja mempengaruhi mentalmu lewat komentar, saran, atau bahkan tatapan. Kalau kamu gampang cerita ke siapa saja, kamu membuka peluang untuk diragukan. Dan keraguan itu bisa merusak semangatmu. Selain itu, tutup mulut juga artinya belajar menahan diri untuk nggak terlalu banyak mengomentari hidup orang lain. Kita sering lupa bahwa semakin banyak kita bicara tentang orang, semakin sedikit waktu kita untuk memperbaiki diri sendiri. Kita habiskan energi untuk gosip, debat, dan membuktikan kebenaran, padahal itu nggak membuat kita lebih baik. Hidup ini terlalu singkat untuk terus membicarakan orang lain. Lebih baik kita gunakan waktu yang sama untuk upgrade diri, baca buku, belajar skill baru, atau mengejar mimpi yang selama ini kita tunda. Fokus pada diri sendiri itu ibarat merawat sebuah taman kecil. Kamu gak bisa berharap bungamu tumbuh subur kalau kamu sibuk mengintip taman orang lain. Kamu harus menyiramnya setiap hari, memberi pupuk, membersihkan gulma, dan melindunginya dari hama. Kalau kamu konsisten merawatnya, suatu saat bunga itu akan mekar dan orang lain akan melihatnya sendiri tanpa kamu harus teriak-teriak. Hidup juga sama. Kamu gak perlu memaksa dunia melihatmu sekarang. Kalau kamu terus bertumbuh, waktumu akan datang. Dan satu hal lagi, penting banget untuk belajar merasa cukup. Kalau kamu terus mengejar validasi, kamu akan capek selamanya. Selalu ada orang yang lebih kaya, lebih pintar, lebih menarik, dan lebih sukses. Kalau standar bahagiamu selalu dibandingkan dengan orang lain, kamu nggak akan pernah tenang. Jadi, tutup mulut, kerja diam-diam, dan rayakan progres kecilmu sendiri. Nggak ada yang salah dengan bergerak pelan. Yang penting, kamu nggak berhenti. Kalau kita mau jujur, kunci dari semua ini sebenarnya satu, disiplin fokus. Banyak orang bilang mereka ingin sukses, ingin punya hidup lebih baik, ingin bebas finansial, ingin sehat, ingin bahagia. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, sedikit sekali yang benar-benar mempraktikkan fokus. Fokus itu artinya menolak ratusan godaan kecil setiap hari, menolak ikut campur urusan orang lain, menolak membandingkan diri, dan menolak buang energi untuk hal-hal yang gak membawa kita lebih dekat ke tujuan. Fokus artinya berani bilang tidak kepada kebisingan dunia supaya kamu bisa bilang ya pada dirimu sendiri. Kalau kamu perhatikan, orang-orang yang punya pencapaian besar biasanya jarang terlihat ribut. Mereka nggak banyak bicara tentang apa yang akan mereka lakukan. Mereka nggak sibuk menjelaskan pada dunia kenapa mereka memilih jalan tertentu. Mereka bekerja dalam diam. Lalu, tahu-tahu hasilnya terlihat, dan orang-orang baru sadar ternyata selama ini mereka bergerak. Filosofi ini sering disebut low profile high impact. Kamu nggak perlu terlihat besar sekarang, yang penting langkahmu membawa dampak besar nanti. Sayangnya banyak orang terjebak pada kebalikan dari prinsip itu. Kita hidup di zaman high profile, low impact. Orang sibuk membangun citra, pamer pencapaian, membuat kesan seolah-olah hidupnya hebat, padahal realitasnya masih jauh dari itu. Mereka kelelahan mengejar validasi, padahal validasi itu nggak akan pernah ada habisnya. Hari ini kamu dipuji karena sesuatu, besok kamu dikritik karena hal lain. Kalau kamu hidup dengan tujuan memuaskan semua orang, kamu akan habis-habisan secara mental. Makanya, lebih sehat kalau kamu fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Prosesmu, waktumu, tenagamu, dan strategimu. Masalahnya menjaga fokus itu nggak mudah. Otak kita memang dirancang untuk mudah terdistraksi. Setiap notifikasi di ponsel, setiap berita viral, setiap komentar orang tentang kita, semuanya menggoda perhatian. Kalau kamu mau benar-benar fokus pada dirimu, kamu harus melatih disiplin mental. Caranya sederhana, tapi nggak gampang. Pertama, batasi akses orang ke pikiranmu. Jangan gampang cerita ke siapa saja tentang rencanamu, mimpimu, atau langkah-langkahmu. Semakin banyak orang tahu, semakin banyak suara yang masuk ke kepalamu, dan itu bisa membuatmu ragu pada keputusanmu sendiri. Kedua, buat batasan digital. Kalau kamu mau serius fokus, kamu harus berani mematikan distraksi. Hapus aplikasi yang nggak perlu, matikan notifikasi, atau atur waktu khusus buat main media sosial. Karena percuma kamu kerja keras membangun hidupmu kalau separuh waktumu habis hanya buat melihat hidup orang lain.
Ketiga, biasakan punya me time. Waktu di mana kamu benar-benar sendiri, jauh dari kebisingan. Di momen itu, kamu bisa introspeksi, mengevaluasi diri, merencanakan langkah ke depan, atau sekedar mendengarkan pikiranmu sendiri. Banyak orang takut sendirian, padahal justru di kesendirianlah kita bisa menemukan jawaban-jawaban yang selama ini hilang. Kalau kamu berhasil melatih 3 hal itu, kamu akan merasakan perbedaannya. Kamu akan merasa lebih tenang, lebih terarah, dan lebih tahu apa yang kamu mau. Dan yang paling penting, kamu nggak lagi merasa perlu menjelaskan apa-apa ke dunia. Kamu akan mengerti bahwa bukti terbaik bukanlah kata-kata, tapi hasil nyata. Ada satu hal menarik tentang psikologi diam. Ketika kamu menahan diri untuk nggak banyak bicara tentang rencanamu, kamu sedang melindungi otakmu dari beban ekspektasi publik. Riset menunjukkan bahwa begitu kita mengumumkan tujuan kita ke banyak orang, otak memberi sinyal seolah-olah kita sudah mencapainya. Kita merasa puas duluan, padahal belum melakukan apa-apa. Inilah kenapa banyak orang yang awalnya semangat, tapi akhirnya berhenti di tengah jalan. Mereka kehabisan energi sebelum benar-benar mulai. Jadi, menutup mulut bukan cuma soal menjaga rahasia, tapi juga soal menjaga semangat. Selain itu, diam juga membantu kita menjaga mental tetap sehat. Kita hidup di era komentar, di mana semua orang merasa punya hak menilai hidupmu. Begitu kamu bicara terlalu banyak tentang prosesmu, akan ada orang yang mendukung, ada yang nyinyir, ada yang meremehkan. Dan tanpa sadar, kata-kata orang itu bisa masuk jauh ke pikiranmu. Lama-lama kamu bukan lagi bergerak karena mau, tapi karena ingin membuktikan sesuatu ke mereka. Itu melelahkan. Diam membuatmu bebas dari beban itu. Tapi tentu, diam bukan berarti pasif. Diam bukan berarti kamu berhenti bersosialisasi atau berhenti belajar dari orang lain. Diam adalah strategi. Kamu hanya berbicara ketika perlu, pada orang yang tepat, dan dengan tujuan jelas. Selebihnya, kamu simpan energi untuk bekerja. Energi yang biasanya habis untuk pembuktian bisa kamu arahkan ke pertumbuhan diri. Inilah inti dari silent growth. Bertumbuh tanpa sorotan, tanpa kebisingan, tapi dengan konsistensi yang gak main-main. Silent growth itu kayak menanam pohon. Kamu gak bisa maksa dia tumbuh cepat. Kamu gak bisa setiap hari tarik batangnya biar tinggi. Kamu cuma bisa merawatnya, siram, pupuk, lindungi dari hama. Prosesnya kelihatan lambat, bahkan membosankan. Tapi pada waktunya, pohon itu akan menjulang, memberi keteduhan, dan orang-orang akan melihatnya tanpa kamu harus mengumumkannya. Begitu juga dengan hidupmu. Kalau kamu sabar, konsisten, dan fokus, hasilnya akan berbicara sendiri. Selain soal fokus, penting juga untuk melatih ketenangan batin, karena tanpa ketenangan, kita gampang terombang-ambing oleh opini orang lain. Kita jadi gampang bereaksi, gampang marah, gampang ingin membuktikan sesuatu. Salah satu cara melatih ketenangan adalah menerima kenyataan bahwa nggak semua orang harus suka sama kamu. Kamu nggak bisa ngontrol perasaan orang, dan itu bukan tanggung jawabmu. Tugasmu cuma satu, bertumbuh jadi versi terbaik dirimu sendiri. Kalau kamu bisa tenang, kamu bisa melihat hidup lebih jernih. Kamu nggak lagi tergesa-gesa mengejar validasi, kamu nggak merasa harus berkompetisi dengan semua orang, dan kamu bisa menikmati prosesmu tanpa tekanan. Kamu akan lebih sadar bahwa jernihan hidupmu unik, dan kamu nggak perlu menyalin jalan orang lain. Kamu cukup berjalan dengan kecepatanmu sendiri di jalur yang kamu pilih sendiri. Dan satu hal penting lagi, ketika kamu belajar menutup mulut, kamu juga sedang belajar menghargai dirimu. Kamu nggak membiarkan siapapun ikut campur terlalu dalam, kamu nggak memberi semua orang akses ke hatimu, dan kamu menjaga batasan privasi yang sehat. Orang yang punya batasan seperti ini biasanya lebih tenang dan lebih bahagia. Karena mereka nggak membiarkan energi mereka habis untuk hal-hal yang nggak penting. Kalau kamu mau membangun hidup yang kuat, kamu harus mulai dengan membangun karakter yang kuat. Dan salah satu fondasi karakter yang kokoh adalah kemampuan untuk menahan diri, menahan mulut, menahan emosi, menahan dorongan untuk selalu terlihat hebat di mata orang lain. Orang yang punya karakter kuat nggak mudah goyah hanya karena komentar orang. Mereka nggak mudah terprovokasi untuk menjelaskan, membela diri, atau membuktikan sesuatu ke dunia. Mereka tahu siapa diri mereka, tahu apa yang mereka mau, dan tahu arah yang mereka tuju. Karakter seperti ini terbentuk dari kesadaran penuh bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang paling keras bersuara, tapi tentang siapa yang paling konsisten melangkah.
Banyak orang gagal karena mereka lebih sibuk berbicara tentang rencana besar daripada benar-benar menjalankannya. Mereka sibuk meyakinkan orang lain bahwa mereka sedang on the way menuju sukses, padahal sebenarnya langkah mereka masih di titik awal. Disinilah seni menutup mulut memainkan perannya. Dia memberi kita ruang untuk bergerak tanpa beban, bereksperimen tanpa sorotan, dan belajar tanpa takut dihakimi. Kalau kamu mau membangun diri, ingat satu hal, energi itu terbatas. Setiap kali kamu menggunakan energimu untuk menjelaskan, berdebat, atau membuktikan sesuatu ke orang lain, kamu sedang mengurangi stok energi yang seharusnya dipakai untuk bekerja pada dirimu sendiri. Karena itu, salah satu kunci penting dalam hidup adalah mengatur kemana energi itu dialirkan. Fokuskan energimu pada hal-hal yang bisa kamu kontrol. Waktumu, pikiranmu, tindakanmu, dan konsistensimu. Ada satu filosofi stoik yang relevan banget buat ini. Control what you can control, accept what you can't. Kita nggak bisa mengatur opini orang, kita nggak bisa memastikan dunia mendukung kita, dan kita nggak bisa membuat semua orang suka sama kita. Tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita merespons. Daripada sibuk menjelaskan, lebih baik sibuk memperbaiki diri. Daripada sibuk membalas, lebih baik sibuk membangun. Karena pada akhirnya, hasil akan bicara lebih keras daripada kata-kata. Orang yang fokus pada dirinya sendiri biasanya juga lebih bahagia. Kenapa? Karena mereka nggak hidup untuk validasi. Mereka nggak merasa perlu mengumumkan semua pencapaiannya, nggak merasa harus menjawab semua kritik, dan nggak merasa terancam oleh kesuksesan orang lain. Mereka tahu bahwa perjalanan setiap orang berbeda, dan itu membuat mereka lebih tenang menjalani hidup. Mereka bisa bersyukur dengan proses mereka sendiri tanpa harus membandingkan dengan proses orang lain. Tapi memang, menjaga mulut itu tantangan besar. Kadang kita tergoda cerita karena ingin didengar. Kadang kita ingin orang tahu kalau kita sedang berproses. Kadang kita ingin validasi supaya merasa berharga. Itu wajar, karena sebagai manusia, kita memang butuh koneksi. Tapi kuncinya ada pada keseimbangan. Bukan berarti kamu harus menutup diri sepenuhnya, tapi kamu harus selektif memilih kepada siapa kamu bercerita dan tentang apa kamu bercerita. Ada hal-hal yang lebih baik dibagikan setelah matang, setelah jelas, setelah berhasil. Karena kalau kamu cerita terlalu cepat, kamu membuka ruang untuk orang lain meragukanmu, bahkan sebelum kamu mulai. Kalau kamu sedang membangun sesuatu, apapun itu, ingat satu hal sederhana. Biarkan hasil yang berbicara. Orang boleh meremehkanmu sekarang, orang boleh nggak percaya sama potensimu sekarang, orang boleh mengabaikanmu sekarang. Tapi kalau kamu fokus, konsisten, dan diam-diam bekerja, pada waktunya dunia akan melihatmu sendiri. Dan percayalah, pengakuan yang datang dari hasil nyata terasa jauh lebih memuaskan daripada sekedar validasi kosong dari kata-kata. Mindfulness juga punya peran besar di sini. Ketika kamu berlatih hadir penuh pada dirimu, kamu jadi lebih sadar kapan harus bicara, kapan harus diam, kapan harus melangkah, dan kapan harus menunggu. Kamu belajar mendengar pikiranmu sendiri sebelum mendengar kebisingan luar. Dan ini membantu kamu menjaga fokus, karena kamu nggak lagi hidup dengan respons otomatis terhadap dunia, tapi hidup dengan kesadaran penuh tentang apa yang penting buatmu. Selain soal fokus, belajar diam juga membantu menjaga hubungan sosial. Kadang terlalu banyak bicara justru memicu konflik. Semakin banyak kita menjelaskan diri, semakin banyak ruang buat disalahpahami. Tapi kalau kita bisa menahan diri, mendengar lebih banyak, dan bicara seperlunya, kita akan lebih bijak dalam menempatkan diri. Kita akan lebih mudah memahami orang lain tanpa harus selalu memaksakan pendapat. Diam bukan berarti pasif. Diam berarti tahu kapan waktunya bicara dan kapan waktunya bekerja. Dalam dunia kerja pun, prinsip ini berlaku. Orang yang terlalu banyak bicara tentang rencananya biasanya kehilangan kredibilitas kalau hasilnya nggak sesuai. Sebaliknya, orang yang fokus bekerja dan membiarkan hasilnya terlihat justru lebih dihormati. Diam membuatmu misterius, dan kemisteriusan itu bisa jadi kekuatan. Orang akan penasaran dengan gerakmu, mereka akan menebak-nebak strategimu, dan itu membuatmu selalu selangkah lebih unggul. Kalau kamu ingin sukses, ada satu strategi praktis yang bisa kamu latih setiap hari. Atur dua hal, energi dan ekspektasi.
Energi supaya kamu tahu kemana harus melangkah dan kapan harus berhenti. Ekspektasi supaya kamu nggak terbebani untuk memenuhi standar orang lain. Kalau kamu berhasil mengelola dua hal ini, kamu akan punya ruang yang lebih besar untuk bertumbuh dengan cara yang sehat, tanpa drama, tanpa tekanan berlebihan. Dan yang terakhir, ingatlah ini. Kebahagiaan datang dari dalam. Kamu bisa sibuk meyakinkan dunia bahwa kamu bahagia, tapi kalau hatimu kosong, semua itu sia-sia. Fokuslah pada dirimu, perbaiki apa yang bisa diperbaiki. Tingkatkan kualitas pikiranmu, tubuhmu, dan hatimu. Hasilnya mungkin nggak langsung kelihatan, tapi percayalah, perlahan hidupmu akan berubah. Orang-orang akan melihatmu bukan karena apa yang kamu katakan, tapi karena siapa kamu sebenarnya. Jadi kalau ada satu pesan yang perlu kamu bawa dari tulisan panjang ini, pesannya sederhana. Kerja diam-diam, hasil bicara lantang. Tutup mulutmu, bukan karena kamu nggak punya suara, tapi karena kamu sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Fokuslah pada dirimu, karena itu satu-satunya hal yang benar-benar bisa kamu kendalikan. Dan ingatlah, di dunia yang bising seperti sekarang, kadang kekuatan terbesar justru ada pada mereka yang bisa tenang, diam, dan terus melangkah.